ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau udah datang ajalnya nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Tawaffat hurusuluna wa hum la yufarritun. Kalau udah datang ajal seseorang, dia akan dicabut nyawanya oleh para utusan kami, para malaikat, wa hum la yufarritun, dan mereka nggak ada yang keliru. Malaikat nggak ada yang pernah salah kalau nyabut nyawa. Semuanya pasti udah ada catatannya masing-masing. Ini meninggal jam sekian, tanggal sekian, hari sekian, semuanya. Dan teman-teman, ibu-ibu saudariku sekalian, cukupkan kematian sebagai nasihat. Nasihat biar apa? Biar kita enggak habis-habisan sama dunia. Karena kita diciptakan bukan untuk dunia. Katanya Imamul Haddad dalam kitabnya, beliau mengatakan umur manusia ini ada 5 umur. Kita nih jalanin 5 umur, Bu ya. Umur pertama adalah umur kita di dalam alam ruh. Di dalam alam ruh. Jadi kita nih ibu saudariku sekalian diciptakan bareng-barengan ruhnya. Ruh kita diciptain barengan. Bareng sama ruhnya Nabi Adam, ruhnya Nabi Dawud, ruhnya Nabi Muhammad, semuanya ciptanya barengan. Allah kemudian bertanya kepada semua arwah tersebut. Katanya Allah, alastu birabbikum, udah diciptain nih semua calon bakal manusia. Allah tanyain, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Semuanya menyaut, setelah sebelumnya Nabi Muhammad duluan yang nyaut. Kata Nabi Muhammad, bala wa rabbina, iya ya Allah, betul kau adalah Tuhan kami. Habis Nabi Muhammad menyaut, jawab, baru kemudian semua arwah yang lain pada nyaut, bala wa rabbina, betul ya Allah. Makanya ibu-ibu saudariku sekalian, manusia tuh seapa-apanya kalau dia normal, kalau dia waras, kalau dia bukan orang gila maksudnya, pasti akan mencari Tuhan dalam hidupnya. Pasti itu. Mau sebandel-bandelnya orang, mau serusak-rusaknya orang, pasti nyari Tuhan dalam hidupnya. Gitu ya. Cuman ada yang nemu, ada yang gak nemu. Karena memang pada dasarnya semua manusia itu pernah beriman, yaitu di alam arwah dulu itu. Nah, habis diciptakan kemudian sama Allah disimpan di bawah naungan arsy sampai ketika Allah berkehendak untuk menciptakan Nabi Adam. Diciptakan jasadnya dulu dari tanah liat, baru kemudian Allah ambil ruhnya, fanafakhtu fihi ruhi. Kata Allah, aku kemudian ciptakan ruhnya, aku kemudian tiupkan ruh kepada calon jasadnya Nabi Adam yang diciptakan dari tanah ini, baru kemudian hiduplah Nabi Adam alaihissalam. Kalau Siti Hawa itu diciptakannya dari tulang rusuknya Nabi Adam. Jadi diambil dari tulang rusuknya Nabi Adam, kemudian diciptakanlah Siti Hawa. Siti Hawa doang, Bu, yang diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Jadi kalau dibilang bahwa perempuan itu tercipta, kita nih, saya, kamu, kita semua yang ada di sini kan perempuan nih, tercipta dari tulang rusuknya laki-laki? Enggak. Yang tercipta dari tulang rusuknya laki-laki itu cuman Siti Hawa. Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Sebagai permisalan buat setiap orang bahwasanya kita memang ada bagian dari laki-laki, ya Bu ya, untuk orang menikah dan kemudian melanjutkan keturunan. Nah, tapi sesudah itu dari Nabi Adam sama Siti Hawa, itu ketika kemudian anak-anaknya Nabi Adam sampai sekarang ini diciptakannya dari, mohon maaf, air sperma. Kan gitu? Air sperma ketika berjumpa dengan indung telur, kemudian terciptalah benih, gitu ya. Dari situlah kemudian kalau udah jasadnya ini nyampe 4 bulan dalam rahim, gitu, baru kemudian ditiupkan ruh itu, gitu. Jadi ibu-ibu saudariku sekalian, kita bukan tercipta dari tulang rusuknya laki-laki, enggak kemudian tulang rusuknya suami kita diambilin, dimasukin ke perutnya ibu kita, kan enggak gitu. Kita diciptakannya dari air sperma, gitu ya. Dari sperma berjumpa dengan indung telur pada masa-masa yang sudah ditentukan, kemudian diciptakanlah manusia. Jadi yang pertama tuh alam kita nih, pertama kali adalah alam arwah. Yang kedua, nah itu, kalau sudah jasad kita nih udah saat ibu kita sedang
lagi masa subur, dia punya indung telur, kemudian sperma masuk, mudah-mudahan sperma yang halal, yaitu sperma ayah kita ya kalau buat kita, kemudian terjadilah kehamilan. Nah itu umur yang kedua. Umur yang kedua adalah umur masa kita berada dalam kandungan ibu kita. Ini sebentar, dari mulai kita umurnya 4 bulan secara janin kita 4 bulan, baru ditiupkan ruh. Jadi bukan dari awal-awal, nanti kalau udah jasadnya 4 bulan baru ditiupin ruh. Makanya orang kalau selamatan hamil, sebaiknya jangan bikin 7 bulanan, sebaiknya bikin 4 bulanan. Kenapa 4 bulanan? Karena 4 bulan itu usia yang paling penting. Mau masuk umur 4 bulan tuh, itu yang katanya Nabi Muhammad 3 kali 40 hari. Jadi Bu, jasad kita nih, badan kita nih, pertama kan diciptakan seperti yang tadi saya bilang dari sperma. 40 hari berupa sperma. Nanti kalau udah lewat 40 hari, berubah dia menjadi darah yang menggumpal. 40 hari kemudian berubah menjadi daging yang menggumpal. Sesudah jadi daging yang menggumpal, itu udah jadi 2 tuh, calon kepala sama calon badan. Baru kemudian kayak ada dipisah gitu ya Bu ya, calon kepala sama calon badan. Baru kemudian pada usia 4 bulan tersebut itu Allah ambilkan ruh, kemudian ditiupkan ruh pada kita. Malaikat kemudian meniupkan ruh pada kita ini. Pada saat itu umur kita 4 bulan dalam janin ibu kita tuh ditetapkan rizkinya, ditetapkan ajalnya, ditetapkan apakah dia calon penghuni surga atau calon penghuni neraka. Makanya penting banget usia 4 bulan itu untuk kita mendoakan biar anak yang ada dalam kandungan kita nih, biar jadi anak yang soleh, biar jadi anak yang solehah, kayak begitu ya. Sehingga mudah-mudahan waktu ditiupkan ruh, ditetapkan ketetapan-ketetapan, mudah-mudahan menjadi anak yang punya nasib yang bagus, ketetapan yang bagus seperti itu gitu. Nah ibu-ibu umur 4 bulan kandungan tuh jangan sukanya joget-joget, sukanya nyanyi-nyanyi, cari-cari pohon, joget, jangan gitu ya. Karena umur 4 bulan itu penting banget untuk kita mendoakan janin dalam kandungan. Itu mulain tuh kita pindah dari alam arwah, dari bawah arusnya Allah, dipindahkan ke tempat yang sangat sempit, yaitu rahim ibu kita. Sampai kemudian keluarlah kita sesudah kandungannya usia 9 bulan. Berarti cuman 4 ya, dari 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuman 5 bulan aja umur yang kedua nih orang nih. Kemudian kita pun menjalani kehidupan di dunia ini nih, umur yang ketiga. Umur yang ketiga, dari lahir sampai mati. Berapa lama masing-masing? Ibu-ibu sekalian, nah kalau rata-rata umurnya umat zaman ini nih, katanya Nabi Muhammad, a'mar ummati ma baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku ini yang paling pendek-pendek dibandingkan dengan umat yang dulu-dulu. Umat yang dulu-dulu panjang-panjang. Umatnya Nabi Muhammad hanya 60 sampai 70 tahun aja. Rata-rata udah 60 tahun, 65, 67 gitu ya. Atau 70 tahun, 71, 72, 73. Kalau udah orang di atas umur 70 tahun, pas lagi sakit, kayaknya orang udah doainnya husnul khotimah aja. Jenguk-jengukin husnul khotimah deh, nek gitu ya. Masya Allah. Qalil man yujawid thamanin, kata Nabi Muhammad, umurnya umat saya nih dikit yang nyampe di atas 80 tahun. Dan seperti yang tadi saya bilang, ini umur yang paling kecil. Umurnya umat Nabi Muhammad nih yang paling pendek. Umat yang dulu-dulu umurnya panjang-panjang. Nabi Nuh alaihi salam umurnya 1000 tahun, dakwahnya 950 tahun. Jadi dakwahnya 950 tahun, umur beliau 1000 tahun. Dari mulai umur 50 tuh berdakwah sampai dengan umurnya 1000 tahun. Masya Allah. Dan ibu-ibu sekalian, umurnya umatnya Nabi Nuh 50 tahun tuh masih kecil, masih muda. Jadi berdakwah dari muda sampai mati gitu ya. Masya Allah. Itu 50 tahun tuh masih muda, Bu. Makanya Nabi Musa alaihissalam pernah ketemu ada orang nangisin kuburan. Ibu-ibu nangisin kuburan. Ditanya nih sama Nabi Musa, Bu,
Siapa yang meninggal? Anak saya, Nabi Musa. Aduh, sedih saya. Ini anak satu-satunya yang saya punya, meninggal pula. Aduh, sedih sekali saya. Anak ibu umurnya meninggalnya umur berapa? Anak saya lagi muda-mudanya, lagi sehat-sehatnya, lagi seger-segernya, udah meninggal dunia. Berapa bu umurnya? 60 tahun. 60 tahun tuh kayak kita 17 tahun barangkali gitu ya. Lagi seger-segernya gitu. Nabi Musa kemudian bilang, "Ya Allah, Bu, anak ibu umurnya 60 tahun, ibu bilang masih lagi seger-segernya. Ibu tahu nggak, nanti akan datang satu umat yang memang umurnya cuma segitu. Emang umurnya cuma 60 tahun, 70 tahun, rata-rata tuh udah pantas meninggal gitu. Kalau udah 60 tahun, ya Bu ya, udah pantas gitu. Jangan kata 60 tahun ya Bu ya. Bu, jangan kata 60 tahun ibu-ibu sekalian. Saya pernah dengerin satu keterangan dari seorang ustadz, seorang ulama gitu, bahwa kalau kita udah mencapai usia 40 tahun, itu satu kaki udah masuk kuburan. Tinggal nungguin yang sebelah nih kapan nih. Maksudnya sudah harus siap-siap. Di kota Hadramut sana Bu, tempat saya tinggal dulu belajar, lama ya, 4,5 tahun saya di sana. Orang kalau sudah masuk umur 40 tahun pada gulung tempat tidur. Ya tempat tidurnya kan mereka tipis-tipis gitu. Kalau udah masuk umur 40 tahun tempat tidurnya digulung. Sambil bilang sekarang udah bukan waktunya tidur lagi gitu. Kalau kita juga gulung ibu ya umur 40 tahun, ganti yang empukan. Aduh, pengen enak tidur nih katanya gitu. Salah-salah kita sih hidupnya nih. Ya Allah, mudah-mudahan Allah bimbing kita insyaallah. Amin. Jadi ibu sekalian, kata Nabi Musa bilang sama orang itu, Bu, umat yang akan datang tuh emang umurnya segitu katanya. Umur 60 tahun, umur 70 tahun emang udah waktunya meninggal gitu. Katanya si ibu itu, wah pasti gak ada yang kawin ya. Gak ada yang sempet bangun rumah. Katanya gitu. Gak ada yang sempet nikah, gak ada yang sempet bangun rumah, cuma 60 tahun. Katanya Nabi Musa, enggak gitu Bu, mereka pada nikah. Bahkan ada yang nikahnya enggak cuma sekali. Ya Bu ya, ada yang kawin sampai berapa kali umurnya, padahal cuma segitu-gitunya. Katanya Nabi Musa alaihissalam, mereka menikah, mereka punya anak, mereka bangun rumah, mereka kerjakan semuanya. Katanya perempuan tersebut, kalau aja saya hidup di zaman kayak begitu, umurnya orang cuma 60 tahun begitu, 60 tahun, 70 tahun, dia bilang saya nggak bakalan bangun rumah. Saya hanya akan tinggal di bawah sebuah pohon. Saya hanya akan tinggal di bawah sebuah pohon. Saya ibadah aja, tunggu aja sampai ajal datang menjemput saya. Karena betapa sangat singkatnya umur mereka itu. Tapi kita jalaninya nggak singkat ya Bu ya. Kita sempat ngapa-ngapain. Masya Allah. Nah ini ibu-ibu saudaraku sekalian, saya muliakan, umur kita nih di dunia nih, ada yang panjang, ada yang pendek. Dan Bu, nggak penting sebenarnya. Umur panjang, umur pendek nggak penting. Yang penting umurmu itu dipakainya buat apa? Kan gitu ya Bu ya. Ada yang umurnya panjang tapi buat panjangin daftar dosa. Ibu mau kayak begitu? Enggak. Ada juga umurnya panjang sih, tapi sakit-sakitan mulu. Enggak mau juga kan? Nah ini ibu-ibu sekalian, kita kepengennya umur yang berkah. Makanya ibu-ibu kalau doa minta umur, itu mintanya barokah. Barokah dalam umur. Mintanya berkah dalam umur. Ada doanya para ulama tuh gini, Allahumma kama an'amta alaina bil Islam fazidna minhu. Wa kama an'amta alaina bil iman fazidna minhu. Wa kama an'amta alaina bil umur fabarik lana fi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah karuniakan kepada kami Islam, tambahkan keislaman kami ya Allah. Sebagaimana Engkau telah anugerahkan kepada kami iman, tambahkan, kuatkan keimanan kami ini ya Allah. Sebagaimana Engkau telah anugerahkan kepada kami afiah, kesehatan, keselamatan,
fazidna minha, tambahkan ya Allah keselamatan dan kesehatan kami. Wa kaman amta alaina bil umur, sebagaimana engkau telah karuniakan kepada kami umur, mintanya bukan dipanjangin, fabarik lana fi, berkahkanlah umur kami tersebut. Allahumma kaman amta alaina bil Islam fazidna minhu, kama an'amta alaina bil umur, kama an'amta alaina bil iman fazidna minhu, kama an'amta alaina bil afiyah fazidna minha, wa kama an'amta alaina bil umur fabarik lana fi. Minta berkah umur. Ibu-ibu sekalian, karena umur tuh nggak penting panjang, yang penting berkah. Apa sih berkah? Berkah itu Bu, ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Jadi ada orang umurnya 30 tahun tapi hidupnya udah banyak manfaatnya, gitu ya. Itu namanya umur yang berkah. Jadi anak baktinya sama orang tua luar biasa, itu anak yang berkah, gitu kan. Ibu-ibu sekalian, punya harta gitu ya. Hartanya sih nggak seberapa, tapi sedekah ada, bikin seneng keluarga ada dengan harta tersebut. Nah itu namanya punya harta yang berkah. Umur tuh yang penting bukan banyaknya, akan tetapi umur yang berkah. Makanya ibu-ibu minta umur yang berkah. Nah ini kita jalanin umur nih di dunia ini. Yang penting bukan panjangnya, yang penting bukan pendeknya, berapa lamanya, bukan. Akan tetapi ibu-ibu sekalian, keberkahan dalam umur kita dipakainya buat kebaikan-kebaikan. Khairukum anfa'ukum linnas. Kata Nabi Muhammad, sebaik-baik kalian yang paling dapat memberi kemanfaatan bagi orang lain. Sampai kapan nih kita hidup di dunia ini? Sampai datang ajal, sampai mati. Udah mati, udah kelar deh. Ibu-ibu sekalian, saya contohkan nih, umur kita nih Bu, nih kayak biji tasbih. Ibu-ibu sekalian, mana nih tasbih saya nih? Kayak biji tasbih. Ibu-ibu baru punya biji tasbih kan? Ada yang 33, ada yang 99. Ibu mau umurnya yang 33 apa 99? Nih ya, nih kayak gini nih. Setiap orang nih Bu dikasih masing-masing nih. Hari-harinya tuh kayak kita biji-biji tasbih gitu. Dikit jalanin satu sampai ngepasin waktunya yang kita berhenti itu. Nah tuh. Itu dia tuh udah. Abis deh tuh. Abis. Gak bisa ditambahin, gak bisa dimundurin. Udah itu dia. Ada yang dikasih panjang, ada yang dikasih pendek. Kita jalanin hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, dunia nih Bu yang kita punya, semuanya bakalan ninggalin. Ibu-ibu saudaraku sekalian, yang bersama dengan kita nih, dunia nih, ada kebagi 3 nih Bu. Ada yang kita tinggalin begitu kita mati, dah langsung lepas semuanya. Apa itu? Dunia kita, harta. Harta tuh begitu kita mati, udah gak ada yang bisa kita bawa. Gak ada yang bisa kita bawa. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, gak ada tuh. Nanti saya kalau mau meninggal dunia, saya tolong ya, ini baju saya sayang banget, nanti kuburin saya sama baju saya. Gak bisa Bu. Dulu ada orang kaya yang sangat bijaksana, orang kaya yang soleh. Dia pesen sama anaknya, dia bilang, nak, kalian kurang gak? Bapak selalu kasih, kalian nih kurang gak? Enggak Pak, alhamdulillah, kata anak-anaknya. Kalian sayang gak sama Bapak? Sayang Pak. Bapak pesen sama kamu, nanti kalau Bapak meninggal dunia, tolong, Bapak mau minta tolong sama kamu. Bapak nih demen banget nih mau kos kaki yang ini nih. Kos kaki doang Bu, kos kaki. Dia bilang tolong kuburin Bapak sebelum dikafanin, kos kakiin dulu. Nggak ada orang kayak gitu ya. Tapi dia pesen nih wasiat, pokoknya nih kos kaki masukin. Boleh nggak? Boleh Pak. Mau ya? Iya Pak. Udah setuju, sepakat semuanya. Satu hari bapaknya meninggal. Ibu-ibu saudara sekalian, begitu habis selesai jenazahnya dimandikan, anak-anak siapin tuh kaos kaki. Kaos kakinya bahkan bukan baru Bu. Kaos kakinya udah lama, udah jelek gitu. Kesayangan kan, jadinya dipakein gitu. Wah, diprotesin sama tukang ngurusin jenazah.
tukang mandiin jenazah. Nggak boleh dipakein kaos kaki. Belum tahu saya. Biar kata pemain bola aja nggak ada yang kayak begini. Ini bapak kamu pemain bola bukan gitu ya. Masa meninggal dunia mau pakai kaos kaki? Nggak ada, nggak boleh. Anak-anaknya maksain, tolong pak, ini soalnya wasiat, amanat. Oh nggak bisa, nggak tahu saya, nanti saya disalahin sama orang-orang. Ajarannya dari ulama-ulama nggak ada yang kalau meninggal dunia pakein kaos kaki. Jadi saya nggak mau dipakein. Pokoknya dia kekeh, si yang tukang mandiin jenazah, ngurusin jenazah nggak boleh pakai kaos kaki. Anak-anak kekeh pokoknya mau jalanin wasiat bapaknya. Lagi kayak begitu datang sahabat bapaknya, teman bapaknya. Dia bilang, oh sebentar, saya nih dipesenin nanti kalau bapak kalian meninggal dunia saya suruh bacain surat. Dia udah kasih surat sama saya. Dulu dia bilang, kalau kamu meninggalnya duluan, kalau saya meninggalnya duluan, kamu tolong nanti jengukin anak-anak saya, kamu bacain surat ini pas di tempat mereka mau kafanin saya. Jadi sekarang nih saya mau bacain, katanya gitu. Dibacain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalam deh amma ba'du. Dia bilang, anak-anakku sayang, saya tahu kalian pasti sekarang lagi bertengkar urusan kaos kaki. Tahu nih saya, pasti kalian nih lagi berantem urusan kaos kaki. Pasti kalian kepengen banget masukin kaos kaki itu ke dalam kafan, maksudnya ke kaki bapak gitu ya, sebelum dikafanin. Dia bilang, dan pasti yang ngurusin jenazah nggak mau dikafanin. Anak-anakku sayang, bapak nggak kepengenan juga dipakein kaos kaki. Bapak cuman mau ngajarin kalian bahwa dunia ini seberapapun yang bapak punya, mau dibawain kaos kaki aja nggak boleh. Ya Bu ya. Ibu boleh punya apa aja yang ibu cari-cari, ibu kejar-kejar sampai menghalalkan segala cara, tapi semuanya nggak ada yang bakalan dibawa masuk dalam kubur. Ibu nggak bisa, lagi sayang-sayangnya sama handphone nih, baru beli nih, bagus banget nih, bilang kemudian, Pak, mau sama suaminya, nanti kalau saya meninggal Pak, kalau Neng meninggal tolong ya Pak ya. Bawain nih handphone Pak ke dalam kuburan. Siapa tahu nanti Neng bisa telepon Bapak dari kubur. Itu nggak bisa tuh begitu. Ya Allah, ya Allah. Ibu-ibu sekalian, nggak bisa juga misalnya kita lagi seneng-senengnya sama kulkas. Nanti dah kalau meninggal dunia biar kulkas kita dimasukin, biar ngadem. Nggak bisa, ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan. Nggak ada yang bisa kita bawa, nggak ada yang bisa kita bawa, nggak ada yang bisa kita bawa. Nih harta yang kita usahain kayak apapun, nggak ada yang bisa kita bawa.